Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Elsa Aryandani dari kelas 1 MPIC akan menjelaskan masa perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja. Perkembangan fisik pada masa remaja. 1. Pubertas. Pubertas adalah sebuah periode di mana kematangan fisik berlangsung cepat yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh yang terutama berlangsung di masa remaja awal. Karakteristik perubahan fisik pada masa pubertas pria: meningkatnya ukuran penis dan testis, munculnya rambut kemaluan, perubahan pada suara, ejakulasi pertama, biasanya melalui masturbasi atau mimpi basah, terjadinya pertumbuhan maksimal, tumbuhnya rambut di ketiak, wajah, dan bagian tubuh lainnya, bertambahnya berat badan. Karakteristik perubahan fisik pada pubertas wanita: payudara membesar, rambut kemaluan muncul, tumbuh rambut di ketiak, bertambah tinggi, melebarnya pinggul, menstruasi pada wanita, bertambahnya berat badan. Yang kedua, otak. Koneksi sinaptik yang digunakan diperkuat dan tetap bertahan, sementara koneksi yang tidak digunakan diganti oleh jalur lain atau menghilang. Koneksi-koneksi ini akan dipangkas. Hasil dari pemangkasan ini adalah akhir masa remaja. Seseorang memiliki koneksi neuro yang lebih sedikit, lebih selektif, dan lebih efektif dibandingkan ketika masa kanak-kanak. Selain itu, otak remaja juga mengalami perubahan struktur yang signifikan. Korpus kolosum semakin tebal pada masa remaja sehingga meningkatkan kemampuan remaja dalam memproses informasi. Seksualitas. Masa remaja adalah masa eksplorasi dan eksperimen seksual. Pada masa fantasi dan realitas seksual, masa mengintegrasikan seksualitas ke dalam identitas seseorang. Menguasai perasaan-perasaan seksual yang muncul membentuk penghayatan mengenai identitas diri merupakan dua tantangan yang dihadapi di periode ini. Menguasai perasaan seksual mencakup kemampuan belajar untuk mengelola perasaan seksual, mengembangkan bentuk intimasi yang baru, serta mempelajari keterampilan untuk mengelola tingkah laku seksual agar terhindar dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Identitas seksual remaja mencakup aktivitas, minat, gaya perilaku, dan indikasi yang mengarah pada orientasi seksual. Yang keempat, isu tentang kesehatan remaja. Masa remaja adalah masa kritis dalam hal kesehatan karena ada berbagai kebiasaan yang tidak sehat dan kematian dini yang terjadi di usia dewasa dimulai di masa remaja. Beberapa masalah yang berkaitan dengan kesehatan, bahkan kematian, sering muncul pada masa remaja, antara lain penyalahgunaan narkoba, gangguan makan, dan bunuh diri. Perubahan kognisi remaja. Teori Piaget. Remaja berada pada tahap operasional formal, di mana pemikiran individu menjadi lebih abstrak, idealis, dan logis dibandingkan di tahap operasional konkret. Kualitas abstrak memiliki di tahap operasional formal pada remaja terbukti pada kemampuan mereka untuk memecahkan masalah secara verbal. Indikator lain yang memperlihatkan kualitas abstrak dari pemikiran remaja adalah meningkatnya tendensi untuk berpikir mengenai pikiran itu sendiri. Remaja terlibat di dalam berbagai spekulasi mengenai karakteristik ideal, kualitas yang mereka inginkan terdapat pada dirinya maupun orang lain. Cara berpikir semacam itu seringkali mengiringi remaja untuk membandingkan dirinya dengan orang lain menurut standar ideal tersebut. Pemikiran remaja seringkali bersifat fantasi mengenai kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Kemampuan remaja untuk berpikir logis tampak dari caranya dalam memecahkan masalah melalui trial dan error. Remaja mulai berpikir bagaimana seorang ilmuwan berpikir, membuat rencana untuk memecahkan masalah, dan secara sistematis menguji solusi. Remaja menjadi lebih mampu bernalar secara hipotesis dedukatif, mencakup penciptaan sebuah hipotesis dan melakukan dedukasi terhadap implikasinya yang memungkinkan untuk menguji hipotesis. Pemrosesan informasi. Menurut Kuhn, kognitif terpenting yang berlangsung pada masa remaja adalah peningkatan di dalam fungsi eksekutif yang melibatkan aktivitas kognitif dalam tingkatan yang lebih tinggi. Peningkatan di dalam fungsi eksekutif
membuat remaja dapat belajar lebih efektif dan lebih mampu menentukan bagaimana memberikan perhatian, mengambil keputusan, dan berpikir kritis. Konteks sosial berperan penting dalam pengambilan keputusan remaja. Contoh, pengaruh teman sebaya dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan beresiko. Pengambilan keputusan remaja dapat dijelaskan dengan model proses ganda yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan mempengaruhi oleh dua sistem kognitif yang saling berkompetisi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.